Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur pagi ini kita boleh berjumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Kamis 24 Juni 2021 bersama saya Dian Pailaka. Sebelum kita masuk dalam renungan firman di pagi ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup, kami bersyukur atas segala penyertaan dan kasih Tuhan yang berlimpah kami rasakan setiap hari, hingga di pagi ini Tuhan masih mempercayakan kehidupan buat kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami boleh merenungkan firman ini dengan baik dan kami mampu melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Begini bunyinya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tema yang saya pilih bagi kita saat ini adalah Allah Sang Pemelihara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jika kita berbicara tentang kekhawatiran atau kecemasan, tentu hal ini bukan hal baru dan pasti semua orang pernah mengalaminya. Penyebabnya bisa datang dari banyak hal. Ada orang yang cemas dan khawatir karena usaha dan pekerjaannya. Ada orang yang cemas dan khawatir karena permasalahan keluarga. Ada orang yang khawatir terhadap masa depannya, terhadap pendidikan, masa tua, persoalan kesehatan, dan masih banyak lagi. Orang bisa khawatir akan hidupnya 2, 3, atau 5 tahun lagi, tetapi ada juga orang yang khawatir apakah bisa bertahan hidup di hari ini atau tidak. Sangat beragam bentuk kekhawatiran setiap orang. Akhir-akhir ini juga tentu kita banyak membaca atau menonton berita yang isinya adalah seputar pandemi ini. Entah itu munculnya varian baru COVID-19, angka pasien positif COVID yang semakin meningkat, dan banyak lagi hiruk-pikuk kabar tentang pandemi ini yang membuat kita mulai kembali takut, khawatir, cemas, dan sebagainya. Kenapa kekhawatiran itu bisa muncul? Mungkin jawabannya bisa dilihat dari banyak aspek, tetapi biasanya kita khawatir karena kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak pasti. Dan karena ketidakpastian itu, kita kemudian bertanya-tanya sendiri, menyimpulkan sendiri, tidak tahu harus bergantung kepada siapa, dan akhirnya muncullah rasa khawatir di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, baru-baru ini saya membaca sebuah iklan. Begini kira-kira isi iklan tersebut. Daripada pusing dan khawatir tentang pandemi, nih berikut rekomendasi film yang bisa kamu tonton untuk mengurangi kecemasan kamu. Saya pikir ini menarik, tetapi apakah benar hal tersebut bisa menyelesaikan masalah kekhawatiran kita? Saya rasa tidak. Paling sifatnya sementara saja, kemudian kita lupa dan kekhawatiran akan muncul lagi. Semua kita yang Tuhan Yesus kasihi, surat 1 Petrus 5 ayat 7 yang kita baca pada pagi ini, menurut sejarahnya ditujukan kepada jemaat Tuhan yang hidup sekitar tahun 90 yang juga bergumul dengan persoalan iman mereka kepada Kristus di tengah segala kondisi hidup mereka saat itu. Tetapi surat ini juga datang kepada kita pagi ini dan mengingatkan kita yang hidup di masa sekarang dengan setiap pergumulan kita bahwa ternyata di atas segala ketidakpastian yang ada di benak kita ada satu hal yang pasti, yaitu Tuhan memelihara kita. Dan bukti pemeliharaan Tuhan sangat banyak. Namun terkadang kita lebih fokus terhadap kecemasan itu sehingga kita bertanya di mana Tuhan di saat keterpurukan kita. Contoh sederhananya begini.
Kita tidak pernah sadar apa yang terjadi pada diri kita saat kita tidur. Tahu-tahu kita sudah bangun di pagi hari dan melanjutkan aktivitas kita. Padahal secara biologis, tubuh kita tetap bekerja saat kita tidur. Tubuh akan membakar oksigen dan makanan untuk menyediakan energi, hormon imun, dan lain sebagainya diproduksi saat kita tidur. Otak kita juga pastinya tetap bekerja, dan masih banyak lagi aktivitas tubuh kita saat kita tertidur. Semua hal ini terjadi begitu saja, bukan? Tanpa kita sadari, hal ini terjadi dengan sangat teratur dan berkesinambungan. Ini adalah contoh kecil bahwa pemeliharaan Allah dalam hidup kita itu nyata dan sangat detail. Tidak pernah Ia meninggalkan kita walaupun kita tidak menyadari bentuk kasih-Nya dalam hidup kita itu. Bacaan firman di pagi ini mengarahkan kita untuk sadar kembali Allah begitu baik bagi kita. Kita diajak untuk menaruh segala kekhawatiran kita kepadanya, sehingga yang menjadi fokus kita bukanlah segala ketidakpastian, tetapi penyertaan Allah yang pasti itu. Marilah, dalam setiap pergumulan kita mau berpegang teguh pada Tuhan dan tetap berpengharapan, sebab Allah adalah pemelihara kita. Di akhir renungan ini, saya teringat akan sebuah lagu sekolah minggu tentang kekhawatiran, yang juga bacaannya terdapat di dalam Injil Matius. Begini lagunya. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Semoga Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk tidak khawatir terhadap persoalan-persoalan di dalam kehidupan kami, tetapi kami mau melihat kepada pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi kami, dan kami terus semangat dan terus kuat dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami akan melaksanakan aktivitas di hari ini. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.